secara sempurna bagi mereka, maka kita yakin bahwa mereka berada di dalam puncak kerusakan. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan berikan kerusakan kepada kami ya Allah. Kami mohon kepadamu akan kedekatan darimu ya Allah, dan memandang kepadamu di dunia dan akhirat ya Allah. Di dunia dengan hati dan di akhirat dengan mata kami. Wahai kaumku, janganlah kalian berputus asa dari kesejukan Allah dan kebahagiaan bersama Allah. Dan sesungguhnya Dia adalah sangat dekat. Jangan berputus asa karena sesungguhnya membuat segalanya adalah Allah. Yang membuat segalanya adalah Allah. La tadri la'alla Allah yuhaddisu ba'da dzalika amra. La tadri la'alla Allah yuhaddisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. At-Talaq ayat 1. Jadi janganlah engkau berlari dari suatu bencana, karena suatu bencana yang dihadapi dengan penuh kesabaran merupakan fondasi dari segala kebajikan. Fondasi bagi kenabian, fondasi kerasulan, fondasi kekuasaan, kemakrifatan, dan cinta kepada Allah. Batu sandungan adalah suatu ujian. Jika engkau tidak mampu bertahan dari satu ujian, maka tidak akan lulus dan tidak akan berfungsi fondasi bagimu. Tidak adanya kekekalan bagi suatu bangunan, terkecuali dengan membuat fondasi lebih dulu. Maka rancang bangun fondasi. Apakah engkau pernah melihat suatu bangunan yang berdiri kokoh tanpa fondasi, atau didirikan di atas gundukan sampah, atau dibangun di atas lendut atau tanah yang bergerak? Sudah semestinya tidak mungkin. Sudah semestinya engkau harus berdiri, ya, berlari dari suatu ujian ke ujian yang lain, dari bencana satu ke bencana yang lain, karena engkau tidak mempunyai kepentingan dengan kekuasaan selain kekuasaan Allah. Kemakrifatan dan kedekatan hanya kepada Allah. Sabar dan beramal, sehingga engkau mampu berjalan dengan hati, batin, arwahmu menuju gerbang kedekatan kepada Allah. Kedekatan kepada para aulia, kepada para wali abdal, kepada para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Para nabi identik dengan seorang penguasa, sementara mereka semua identik dengan orang yang dipanggil untuk menghadap. Seorang yang beriman tidak akan takut kecuali kepada Allah, tidak akan mengharap kecuali selain Allah. Telah diberikan kekuatan di dalam hati dan batin mereka. Bagaimana hati orang mukmin tidak kuat dengan pertolongan Allah, sementara ia telah melangkah dengannya kepada Allah. Tidak henti-hentinya ia berada di sisinya. Hati ini selalu berada di sisinya, sementara pemilik hati ini berada di bumi dan tidak pernah menghadap kepada Allah. Firman Allah, wa innahum indana laminal mustafinal akhyar. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang pilihan yang terbaik, yang paling baik. Asyad 47. Mereka dipilih, terpilih untuk keluarganya, masyarakatnya, negara, pilihan pada masa itu. Mereka mempunyai kandungan yang istimewa, bersinar tumbuh lahir mereka. Karena itulah mereka berbeda dengan manusia lainnya. Mereka berbeda dalam ukuran, mereka berbeda dalam keimanan, mereka berbeda dalam pemikiran. Mereka berzuhud di hadapan Allah sehingga pada permasalahan yang paling lembut, paling khafi, sementara melangkah menghadap kepada mereka, sementara di belakang mereka hanya rumput-rumput liar bermunculan. Mereka tidak pernah kembali untuk mencari ketentraman di hati seseorang, mereka hanya mengacau. Mereka memilih tempat yang tidak terawat, tetapi di pantai, di daratan dan padang yang gersang, tidak pernah ada keramaian. Mereka makan sayur mayur kering di tumbuhan liar, minum dari anak sungai, makan apa yang diberikan. Mereka hidup hanya laksana binatang jalang. Di sanalah hati mereka merasa ada kedekatan dan merasa ada ketentraman dalam suasana yang sedih. Semacam itu kehidupan lahiriah mereka terkonsentrasi identik dengan peri kehidupan para nabi yang dalam perjuangan syuhada, rasul-rasul dan orang yang benar. Inilah ujian dan percobaan kepada kita.
Sementara sisi batinnya mereka hanya terkonsentrasi untuk melayani Allah siang malam, menyepi, mencari jejak Nabi, mencari kesejukan seperti orang yang mencintai serta enaknya seorang yang mendapat ketentraman dengan Allah. Wahai sahayaku, wahai umat muslimin, muslimat, merupakan suatu yang pasti terjadi tentang sesuatu yang manis, sesuatu yang pahit, sesuatu yang baik, rusak, kotor, ataupun yang bersih. Jika engkau menginginkan semuanya menjadi baik, maka pisahkanlah hatimu, muliakanlah hatimu dari manusia, dan kaitkanlah ia hanya kepada Allah. Ceraikanlah dunia, tinggalkan keluarga, pasrahkan mereka hanya kepada Allah, kepada Tuhanmu. Keluarlah dengan hati yang telanjang dan segala-galanya serahkan, tawakal kepada Allah. Dekatkanlah dengan pintu akhirat, masuklah ke dalamnya. Jika engkau tidak menemukan Tuhan di sana, keluar darinya. Berlari mencari kedekatan padanya. Jika engkau sudah menemukannya, maka engkau akan menemukan semuanya. Semua kebersihan yang ada di sisinya, semua yang mencintai Allah tidak akan melakukan selainnya. Surga merupakan rumah bagi mereka yang memburu derajat. Negara tempat para saudagar menukar dunia dengannya. Negara tempat saudagar-saudagar menukar dunia dengannya. Dengan suap, korupsi, dan manipulasi termasuk merusak martabat keagamaan. Karena itu Allah berfirman, wa fiha ma tastahi anfusu wa taladdul a'yun. Di dalam surga terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata. Az-Zukhruf 71. Apa yang diingat oleh hati, yang diingat oleh batin, yang diingat oleh abstrak kita adalah surga. Bayangan-bayangan kesenangan kenikmatan selama ini adalah surga. Jadi surga bagi orang yang berzuhud, yang berpuasa, yang salat menegakkan agama, yang meninggalkan dunia, berzuhud dari kesenangan dan kenikmatan, menukar dengan tukar puasa dengan puasa, kebun dengan kebun, puasa dengan puasa, ibadah dengan ibadah, haji dengan haji, sholat dengan sholat, rumah dengan rumah. Yang diharapkan berupa beramal dengan berbicara, dengan menyampaikan dakwah. Dan orang yang makrifat dan beramal karena Allah mempunyai dua standar. Paling tidak sandaran untuk mengetuk sementara ia tidak bicara. Bumi selalu berputar, berubah, berganti sementara ia hanya membisu. Sementara mereka, suatu bangsa tidak melihat kepada selain Allah, tidak mendengar selain Allah. Mereka mempunyai hati tanpa mulut. Mereka tidak mengucapkan syukur alhamdulillah. Mereka identik dengan batu, dengan tidak melihat undang-undang bagi diri mereka dan bagi orang lain. Peraturan mereka selalu begitu. Namun jika Allah menghendaki penyebaran mereka, maka ia akan menjadikan hati mereka juru bicara mereka. Seakan mereka merupakan orang yang terbius oleh keadaan. Malaikat akan mencabut nyawa mereka dengan tangan kasih sayang. Mereka akan bergerak untuk Allah. Mereka akan bangkit untuk Allah. Hanya untuk Allah. Karena Allah. Bukan untuk yang lain. Mereka dipilih untuk dirinya. Mereka dipilih untuk Allah. Dipilih oleh Allah, oleh talenta manusia. Sebagaimana yang diperbuat oleh Musa alaihissalam. Ia berkata kepadanya, wastafaituka li nafsi laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Wastafaituka li nafsi laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Ia menjadikan kesejukan tanpa kesulitan, ketentraman tanpa ketakutan, kenikmatan tanpa siksaan, bahagia tanpa ada rasa murka, kemanisan tanpa kepahitan, dan menciptakan suatu kerajaan tanpa ada kerusakan. Hanya dia, hanya Allah saja. Hunalikal yahwilayah, hunalikal walayah, lillahil haq. Di sana ada walayah. Walayah itu artinya pertolongan. Lillahi hanya untuk Allah, lil haqi hanya untuk yang hak. Lillahi yang maha hak. Barang siapa yang telah mencapai keadaan seperti ini, maka kesenangan, kebahagiaan akan segera datang. Sementara bersama dengan apa
yang ada pada dirimu. Sekarang engkau belum mendapatkan kesenangan dimanapun, bahkan di dunia. Karena apa? Sesungguhnya dunia itu identik tempat yang najis, yang kotor dan tempat untuk bencana. Haruslah bagimu untuk keluar darinya. Engkau harus mengeluarkan hatimu dari dunia. Mengeluarkan dari hati dan tanganmu. Maka jika engkau tidak mampu, maka tinggalkanlah ia di dalam tanganmu dan keluarlah ia dari hatimu. Keluarkan dia dari hatimu. Namun jika engkau mampu, keluarlah ia dari tanganmu dan berikanlah ia kepada yang miskin, kepada yang membutuhkan. Karena orang miskin merupakan keluarga Allah. Berdasarkan hal ini, apapun yang berada di dalam genggamanmu tidaklah terlepas dari mereka. Engkau hanya sarana. Engkau memberikan semua kepada mereka, baik engkau seorang yang kaya ataupun orang yang miskin, yang menyukai harta atau yang membencinya. Semua itu bergantung kepada sehat atau bersihnya hati dan batinmu. Sesungguhnya kedua-duanya dapat menjadi bersih dengan mempelajari ilmu-ilmu, mengamalkannya dengan ikhlas, melalui jalan-jalannya, melalui jalan yang benar, tarekah yang benar di dalam memburu kebenaran Allah dan yang maha kebenaran. Wahai sahaya, bukankah engkau telah mendengarkan petuah saya dan khutbah saya kali ini? Bukankah kalian memahami semua dan bersembunyilah. Pahamilah dengan pemahaman lahiriah, dengan kepemahaman yang lahiriah. Mengasinglah dengan pemahaman batiniah. Pahami dengan pemahaman bumi yang membumi lahiriah. Dan asinglah dengan pemahaman batiniah. Berbuatlah dengan pemahaman lahiriah sehingga amalan ini menjadi ikhlas, mendekatkanmu hanya kepada Allah, mendekatkanmu kepada ilmu yang tidak mungkin lagi kamu lakukan. Ilmu lahiriah ini akan memberi cahaya sampai akhir. Bagai kita terlahir kembali. Sementara ilmu batin akan memberi cahaya pada sisi batin dan ruhaniah kita. Dialah cahaya yang ada di atas cahaya. Dia adalah cahaya yang ada di antara kamu dan Tuhanmu. Ketika engkau mengamalkan semua ilmumu, maka dekatlah jalanmu kepada Allah. Leluasalah pintumu yang ada di antara dirimu dan zat Allah. Diangkatlah daun pintu khusus untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.